Halo, apa kabar? Masih bersama saya Irsandi Kusuma. Kembali lagi, kali ini kita akan belajar matematika di kelas 3 SD semester 1 tematik. Nah, matematika kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dalam mengikuti video pembelajaran ini kita diberkati oleh Tuhan. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kali ini kami ingin belajar matematika. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi diri kami, bagi lingkungan kami, dan bagi sesama. Semoga dalam proses pembelajaran Engkau menjauhi kami dari hal-hal negatif, hal-hal jahat, dan segala hal-hal buruk, agar kami semua dapat terhindar darinya. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus atas pada kami, agar kami dapat mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai tanpa ada kekurangan sedikit pun. Semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kali ini kita langsung saja masuk ke materi. Nah, materi kita tadi adalah tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kalau mendengar kata membandingkan atau mengurutkan, berarti kita langsung connect atau terpikir kepada mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, jadi kita akan melihat mana pecahan yang besar dan mana pecahan yang lebih kecil. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembilang dan penyebut. Nah, misalkan di sini sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Ini kita potong menjadi 4. Nah, kalau seperti ini, kita semua pasti sudah tahu jumlah penyebutnya adalah 4. Penyebutnya 4, pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya bebas nih, kita mau buat berapa. Di sini saya mau membuat pembilangnya adalah 2. Nah, berarti ini pembilangnya 2. Sedangkan di sini pembilangnya mau saya buat menjadi 3. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini penyebutnya sama. Penyebutnya sama-sama 4. Sedangkan pembilangnya berbeda. Yang ini pembilangnya 2 dan yang ini pembilangnya 3. Nah, dalam materi kali ini tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan, itu kita menemukan hal baru. Nah, apa hal baru yang kita temukan pada pelajaran kali ini? Nah, kita menemukan tanda baru dalam matematika, yaitu ini tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Tandanya artinya lebih kecil atau kurang dari. Lebih kecil atau kurang dari. Nah, sedangkan yang kedua adalah seperti ini. Ini artinya lebih besar. Lebih besar atau besar dari. Besar dari. Nah, ini tandanya nih yang saya kotak. Kita ingat lagi, yang tanda seperti ini artinya lebih kecil atau kurang dari. Kita menyebutnya seperti itu. Kalau yang lambang di bawah ini artinya lebih besar
Bisa juga kita baca besar dari. Nah, sekarang kita kembali ke contoh. Contohnya di sini ada 2/4 dan 3/4. Penyebutnya sama-sama 4. Pembilangnya berbeda. Di sini pembilangnya 2 karena hanya 2 yang diarsir. Sedangkan bagian ini pembilangnya 3 karena ada 3 bagian yang diarsir. Sekarang bagaimana kita membandingkannya atau mengurutkannya? Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian, karena berhubungan ini penyebutnya sama, jadi kita hanya perlu memperhatikan pada bagian pembilang. Yang ini pembilangnya 2 dan yang ini pembilangnya 3. Sekarang kita perhatikan mana nilai yang lebih besar atau nilai yang lebih banyak. Kalau juara tentunya yang paling tinggi juara 1. Tapi kalau kita tanya mana nilai yang lebih besar atau nilai yang lebih banyak atau nilai yang lebih tinggi, tentunya nilainya adalah 3. Seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui nilai mana yang lebih tinggi atau nilai mana yang lebih besar. Misalkan kita mempunyai nilai 0 sampai 100. Tentunya semuanya senang bila mendapat nilai 100. Makanya nilai 100 adalah nilai yang paling tinggi. Nah, yang rendah berapa? Yang rendah tentunya ke bawahnya 90, 80 sampai 0. Nah, sekarang kalau menurut contoh ada 2 dan 3. Nah, 2 dan 3. Kita perhatikan mana nilai yang lebih besar? Tentunya 3. Nilai 3 lebih besar daripada nilai 2. Nah, sekarang kita kembali ke tanda. Nah, kita lihat tandanya. Yang ini lebih kecil tandanya, yang ini lebih besar. Tanda mana yang akan kita gunakan? Sekarang kita baca. 2/4 lebih kecil, sudah pasti kan? Cara membacanya seperti itu. Karena di sini ada 3/4 dan di sini 2/4. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, jadi tanda mana yang akan kita pakai? Kita perhatikan. Yang lebih kecil yang mana? Ternyata yang atas. Nah, maka yang atas kita tulis. Nah, kita menulisnya seperti ini. Karena ini tandanya lebih kecil atau kurang dari. Nah, ini kan benar nih. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita mengetahuinya sebenarnya simpel. Kalau ingin mengetahui nilai mana yang lebih kecil, kita bisa menggunakan pembagian. Tapi kita nggak mau susah. Kita tinggal lihat saja nih, nilai mana yang lebih kecil pembilangnya. Makanya di sini tulis 2. Lalu tulis lambangnya lebih kecil. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Atau nih, 2/4 kurang dari 3/4. Nah, ini kalau posisinya seperti ini. Nah, coba posisinya kita balik. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kita hapus misalnya. Ini kita ingat nih, ini lebih kecil. Nah, ini lebih besar. Lebih kecil. Atau kecil dari. Nah, ini lebih besar. Besar dari. Nah, ini untuk contoh kalau posisinya seperti ini. Coba sekarang posisinya yang kita balik. Kita menuliskan duluannya 3/4. Nah, 2/4-nya di sini. Nah, kalau posisi seperti ini, tentunya tandanya akan berubah. Karena yang kita baca adalah yang lebih besar. Nah, 3/4
kan lebih besar dari 2/4. Nah, tinggal kita lihat nih. Nah, tanda yang lebih besar yang ini, maka kita tulis seperti. Nah, sekarang kita baca benar atau tidak. 3/4 lebih besar atau besar dari 2/4. Nah, awalnya seperti ini, kalau dirubah tandanya juga berubah. Nih, kita tahu lebih kecil lebih besarnya itu dari pembilang, karena berhubungan di sini penyebutnya sama. Lain soal kalau penyebutnya berbeda, itu perlu kita hitung menggunakan pembagian dengan cara bersusun. Karena ini soalnya mudah, hanya dasar, dan di sini bagian penyebutnya sudah sama, yaitu 4/4, yang berbeda hanya pembilang. Jadi kita mudah, kita tinggal hanya melihat mana nilai pembilang yang lebih kecil dan mana nilai pembilang yang lebih besar. Kalau bentuk soalnya seperti ini, yang duluannya 2/4, maka kita hanya perlu menulis tanda 2/4 lebih kecil dari atau kurang dari 3/4. Nah, sedangkan kalau soalnya dibalik, anggapnya ini kita tutup, soalnya seperti ini, 3/4 duluan lalu baru 2/4, maka dapat kita baca 3/4 lebih besar dari 2/4. Oke, kita pakai contoh lain. Kita misalkan pakai contoh lain nih. Nah, misalkan kita menggunakan kotak, misalnya ya. Ini kotak ini agak rapi sedikit. Nah, kotaknya misalnya kita bagi 3. Nah, ini kan ada 9 nih. Ini juga berarti harus 9. Nah, ini 9 kotak, yang ini juga 9 kotak. Berarti otomatis penyebutnya adalah 9. Nah, yang ini penyebutnya 9, ini juga penyebutnya 9. Nih. Nah, ini penyebutnya 9, ini 9 karena jumlah kotak ini ada 9 bagian dan jumlah kotak yang ini juga 9 bagian. Nah, sekarang bebas kita mau mengarsirnya berapa banyak. Yang ini misalnya kita arsir sebanyak 3. Nah, kalau yang diarsir 3 kotak, berarti jumlah pembilangnya adalah 3. Nah, 3. Ini misalkan kita mau mengarsirnya sebanyak misalnya hanya 4 misalnya. 4 kotak misalnya yang kita arsir. Atau 5 saja. Nah, berarti kalau yang untuk bagian ini pembilangnya adalah 5. Nah, ini. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya sama. Dah, otomatis kita sudah tahu nih, nggak perlu dilihat penyebutnya. Sekarang kita lihat pembilangnya. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ini 3, ini 5. Berarti lebih tinggi 5. Lebih besar 5. Berarti 3 lebih kecil. Nah, kita menggunakan lambang yang mana? Tinggal kita baca. 3 lebih kecil dari 5. Berarti kita pakai yang ini. Tinggal kita tulis. Nah, 3 lebih kecil dari 5. 3/9 lebih kecil atau kecil dari atau kurang dari juga bisa. 5/9 lebih kecil bisa, kecil dari bisa, kurang dari juga bisa. Kurang dari kita tambah sini, kurang dari. Nah, ini sudah ada nih, lebih besar atau besar dari. Nah, coba sekarang kita balik. Misalkan kita duluan nulisnya 5/9. Di sini 3/9. Nah, kalau seperti ini tentunya tandanya berubah. Karena 5 lebih besar dari 3. Maka kita baca
5/9 lebih besar nih, besar dari 3/9. Nah, jadi intinya kita semua hanya perlu memperhatikan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kita semua hanya perlu memperhatikan bagian angka pembilangnya jika nilai penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya beda itu lain soal. Itu akan kita pelajari di tingkatan berikutnya. Nah, karena ini tingkatan awal jadi hanya dasar. Jadi kita hanya perlu memperhatikan bagian pembilang. Di sini 5 lebih besar dari 3. Simple. Berarti tinggal kita tulis tanda yang ini. 5/9 lebih besar dari 3/9. Oke. Nah, untuk mengurutkan bilangan dan membandingkan bilangan, jadi kita hanya perlu memperhatikan bagian pembilang yang lebih besar dan yang lebih kecil jika penyebutnya sudah sama. Lain hal jika penyebutnya belum sama. Dan untuk penyebut dan pembilang, penyebut atau besarnya penyebut itu tergantung banyaknya bagian yang terdapat dalam sebuah kotak atau banyaknya sebuah bagian yang terpotong. Seperti ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka penyebutnya 9. Sedangkan pembilang adalah banyaknya daerah yang diarsir. Kalau di sini yang diarsirnya ada 5, maka pembilangnya 5. Di sini yang diarsir 3, maka pembilangnya adalah 3. Nah, untuk materi membandingkan dan mengurutkan pecahan mungkin cukup sampai di sini. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, marilah kita menutupnya dengan doa, karena kita memulainya tadi sudah dengan doa. Sebagai bagian dari pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita tutup dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu telah menyertai kami dalam proses menonton video pembelajaran dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami dapatkan dapat berguna bagi diri kami, bagi lingkungan kami, dan bagi sesama kami, terutama bagi diri-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.